Saya ingin menyampaikan sesuatu ketika Anda itu berkendara. Siapa yang di sini berkendara waktu datang ke gereja dari rumah Anda? Naik kendaraan gitu, ada ya? Kendaraan pribadi, entah Anda sepeda motor maupun kendaraan roda 4. Ya. Ketika Anda berkendara, katakanlah dari satu tempat menuju ke tempat tujuan Anda. Suatu ketika Anda mungkin pernah salah pilih jalan. Ada yang pernah nyasar di sini? Ya, senasib lah ya. Paling tidak ada satu pengalaman yang tidak mengenakan dalam hidup kita, yaitu ketika dalam perjalanan kita nyasar ya. Ketika nyasar saudara-saudara, pastinya kita akan mulai curiga nih waktu di dalam perjalanan. Ini kok gak nyampe-nyampe gitu kan. Sudah ada mulai perasaan ini udah gak enak, udah penasaran. Kok kayaknya jalan yang saya lalui sekarang ini tidak seperti yang dulunya saya lewati. Saya mau menuju satu lokasi, saya tahu tempatnya di sana, Anda bisa membayangkan. Tetapi kok sudah makin lama, kok gak sampai-sampai. Nah, begitu Anda sudah mencapai pengalaman seperti itu, apa yang mau Anda lakukan? Ya, zaman sekarang udah gampang ya. Kita bisa buka smartphone kita bisa cek ini lokasinya udah bener atau enggak. Anda pakai Maps, Anda pakai GPS, Anda cek. Begitu Anda cek, mungkin Anda akan mulai menyadari bahwa, oh iya ternyata saya sudah salah jalan. Selama ini Anda sudah memikirkan bahwa Anda menuju satu lokasi yang Anda tuju, ternyata jauh dari harapan. Nah, kalau sudah sampai pada titik itu, apa yang mau Anda lakukan? Terus maju atau Anda putar balik? Ya, atau Anda malah berhenti, lalu Anda menangis di tepi jalan. Apa yang Anda lakukan Bapak Ibu Saudara kalian? Ya kita gak usah nunggu cari U-turn ya. Kalau ada U-turn ya Anda pasti U-turn segera. Kalau enggak pun Anda langsung putar arah saudara-saudara. Karena itulah yang menjadi titik balik kehidupan kita. Yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini adalah my turning point. Kita sadar ada sebuah titik balik di dalam kehidupan kita. Anggaplah kita sedang dalam sebuah perjalanan sekarang. Perjalanan iman kita. Apakah Anda sudah mencapai tujuan iman Anda? Atau sekarang Anda sedang merasa dalam suatu situasi kegelisahan, kegalauan, ini sudah jalan yang benar atau tidak ya? Apakah Anda sudah pernah melewati turning point kehidupan Anda, turning point iman Anda, atau justru Anda sedang mencarinya? Inilah saatnya kita sama-sama belajar. Apakah hidup Anda sudah baik-baik saja belakangan ini, atau ternyata Anda perlu putar balik? Dan kita harus cari tujuan yang baru, tujuan yang tepat. Oke, kita buka kebenaran firman Tuhan bersama-sama dari Injil Lukas. Ya, Injil Lukas pasal 5 ayat pertama dan seterusnya ya. Sudah dapat semuanya? Saya ingin mendengarkan kata amin. Ya, Anda juga bisa sambil menyimaknya di layar LED yang ada di depan. Lukas pasal 5 ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Mari kita baca bersama 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus suka sekali mengajar dan juga Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan di depan orang banyak, di depan kerumunan, dan semua orang responnya itu hendak mendengarkan firman Allah. Dan saya senang sekali ketika saya bisa berhadapan dengan Anda semua. Bukankah Anda semua datang di gereja ini, Anda kepingin mendengarkan firman Allah? Setuju dengan saya, katakan amin. Ya, kita sekarang sedang dalam kurang lebih suasana yang sama. Yesus mengajar di depan kerumunan banyak orang. Kerumunan orang itu kepingin mendengarkan Yesus menyampaikan firman Allah. Simak firman Tuhan baik-baik. Bila perlu Anda catat, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya, mau catat Anda pakai kertas, pakai bolpen boleh ya, cara lama. Atau zaman sekarang udah semakin canggih modern, pakai smartphone Anda juga boleh. Tetapi pastikan jangan sampai Anda buka aplikasi yang lain ya. Kemudian sosial media, Anda ngedit foto gitu, gak usah. Itu nanti aja selesai doa berkat ya. Oke, di dalam perikop Lukas pasal 5 ini dituliskan mengenai kisah Yesus yang memanggil beberapa nelayan untuk dijadikan murid-muridnya. Kemudian mereka dipanggil untuk melakukan tugas yang baru bagi kerajaan sorga. Disitulah para nelayan mengalami sebuah titik balik kehidupan ya. Lanjut kita perhatikan di sini. Kapan sih sebetulnya kita ini mengalami titik balik kehidupan kita?
Kita lanjut ya. Di Lukas pasal 5 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, ketika Yesus mulai masuk di dalam perahu kehidupan seseorang. Dan Yesus ketika masuk dalam perahu seseorang, itu seolah-olah suatu kebetulan, spontanitas, padahal Tuhan Yesus punya rencana. Ya, Lukas pasal 5 ayat 2 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan, ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ini sebetulnya sudah kerjanya udah bubar sebetulnya. Sudah selesai mereka nelayan melakukan pekerjaannya. Sudah ringkes-ringkes, sudah mau pulang. Tetapi Yesus malah justru datang ke sana. Ayat yang ketiga, baca bersama-sama 1, 2, 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ya, kalau tadi ada pertanyaan kapan sih dimulainya sebuah titik balik kehidupan seseorang itu? Ya ketika Tuhan Yesus yang kelihatannya kebetulan tetapi ternyata disengaja dia masuk di dalam perahu kehidupan seseorang. Bisa jadi Tuhan Yesus sedang masuk di dalam perahu kehidupan kita. Tuhan Yesus sedang masuk dan mau terlibat di dalam salah satu rutinitas yang saya dan Anda lakukan. Ketika Yesus masuk dalam perahu kehidupan seseorang, ya mungkin Anda pernah ngalamin ya. Padahal kita juga gak ngundang, ya, bukan niatnya kita, gak ada persiapan, gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba saja Yesus, ya, atau teman kita yang membawa nama Yesus atau hamba Tuhan atau saudara kita mendoakan kita dan mengenalkan kepada kita nama Tuhan Yesus. Lalu mengajak kita ke gereja. Nah itu sudah mulai ada keterlibatan pribadi Yesus. Nama Yesus masuklah di dalam kehidupan kita. Masuklah di dalam perahu kehidupan kita. Padahal kita gak berencana, kita gak yang mencari, kita juga gak lagi memikirkan tentang Tuhan Yesus. Tetapi ada orang lain yang membawanya kepada kita. Ya, mungkin kalau zaman belasan tahun yang lalu atau 20-an tahun yang lalu, ada yang membawa traktat. Anda masih tahu traktat gak kira-kira di sini? Ya tahu ya, traktat. Ya, itu kayak buku pemberitaan Injil, ya, modelnya kayak komik begitu ya, dicetak kecil aja gitu ya. Pernah ngalami zaman traktat? Ya, lalu Anda terima, dibagikan, lalu ketika Anda baca, kok lucu ya, ada gambarnya, ada dialognya, lalu Anda baca, kok kira-kira ceritanya juga seperti yang saya alami kayak gitu ya, kok ada relate, lalu Anda merasa, iya aku lagi membutuhkan solusi dari permasalahanku, solusi dari masalah yang dialami oleh semua orang di dunia, yaitu dosa ternyata. Lalu di traktat itu ujung-ujungnya diceritakan kisah mengenai Tuhan Yesus. Di akhir traktat itu pada umumnya selalu ada ajakan untuk berdoa, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Disitulah Tuhan Yesus seolah-olah menyatakan dirinya dalam kehidupan kita. Ya, lebih modern lagi kemudian ada yang membagikan VCD sama kita, ya. Kemudian membagikan buku rohani buat kita atau ngasih Alkitab buat kita. Nih baca, ya. Padahal kita gak suka membaca, tiba-tiba kok dikasih Alkitab, dikasih buku rohani, ya. Zaman sekarang mungkin udah lebih modern lagi, lewat media sosial kita atau media chatting kita lah, ya, melalui WhatsApp kita dikirimin kata-kata isinya firman Tuhan. Kita dikirimi link video isinya tentang kesaksian atau isinya tentang cerita Alkitab dan segala macam variasi. Pokoknya ada aja caranya Tuhan Yesus mulai masuk di dalam perahu kehidupan kita. Wah, ini sudah mulai gejala-gejala awal. Tuhan Yesus mau melakukan suatu perubahan, suatu titik balik di dalam kehidupan saya dan Anda, Bapak Ibu Saudara. Akan ada satu peristiwa tertentu yang membuat kita mulai sadar dan penasaran tentang Tuhan Yesus. Nah, kalau mungkin Anda tanya kepada saya, kalau Pastor Robert kapan titik baliknya? Ya, saya mengalami suatu peristiwa ketika kelas 3 SMA. Ya, kurang lebih pada waktu itu tahun 1998. Wah, kira-kira ada yang angkatan 98 di sini. Oke, waktu itu sudah menjelang lulus SMA, ya, mau ujian kelulusan. Kemudian ada teman saya mengajak, yuk kita kumpul doa bersama supaya ujiannya berhasil. Ya namanya diajak berdoa bersama, ya mau lah ya.
Kemudian waktu itu lokasinya di sekolah, ada beberapa teman yang saya kenal dan lebih banyak teman yang tidak saya kenal ngajak berdoa bersama. Ya udah, doa bersama. Kemudian kita mulai menyanyikan lagu rohani. Lagu rohani yang tidak pernah saya dengar. Saya bingung, ini lagu rohani mana? Memang nyebut Tuhan Yesus sih. Tetapi saya tidak pernah mendengarkan lagu rohani itu. Ya rupanya waktu itu mungkin perkembangan lagu rohani gak seperti sekarang. Saya rada terbatas informasinya. Tetapi satu hal saya pernah mendengar tentang Tuhan Yesus dari mana? Ya dari pelajaran agama ya iya, dari keluarga ya iya. Nah khusus waktu itu dalam persekutuan kecil, ya teman-teman mendoakan. Lalu ada satu hal yang tidak biasa. Ya, karena saya dari dulu tidak pernah dididik dan tidak pernah tahu mengenai ada kayak kalau mendoakan seseorang ada yang menumpangi tangan. Nah itu hal yang gak biasa. Ya, kemudian di tengah-tengah itu kelompok doa kita udah nyanyi lagu rohani, udah selesai. Kemudian mari kita berdoa, kita doa buat adik-adik kita yang mau rupanya kakak kelas yang sudah lulus, rupanya mendoakan kita. Yang mau mengikuti ujian kelulusan, semuanya didoakan satu persatu, ada yang mendoakan. Lalu tibalah giliran saya didoakan, nah saya bingung. Dia tiba-tiba kakak kelas saya ini tumpang tangga di atas kepala saya merasa rada aneh, bingung dan tidak biasa. Apa ini kok tiba-tiba kepala saya dipegang? Tapi ya udahlah menghormati. Dia cuma ngomong, berdoanya saya pikir didoakan supaya ujiannya bisa sukses, ya belajarnya bisa konsentrasi. Tetapi aneh yang dia doakan begini, Yesus adalah Tuhan. Padahal dalam hati saya ini juga mikir, memang siapa yang gak tahu kalau Yesus itu adalah Tuhan. Di pelajaran agama saya belajar Yesus adalah Tuhan. Datang ke gereja saya juga sadar, saya tahu Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi dia tuh ngomong dengan jelas, Yesus adalah Tuhan, percayalah kepada dia. Haleluya, amin. Dia doakan yang lain. Lah saya bingung dalam hati, aku nih mari gini pengen belajar, mau menghadapi ujian, kok diomongin Yesus adalah Tuhan. Tak pikir siapa sih orang ini, udah ya. Saya pikir sudah begitu aja, selesai. Pulang saya dari sekolah karena waktu itu saya ngekos ya. Begitu waktu itu kan siang hari. Siang hari saya susah tidur. Kenapa? Terngiang-ngiang terus ucapan dari orang yang mendoakan saya itu. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Muter terus entah di kepala. Saya sampai tutup telinga. Sudah rasanya suara itu hilang. Kemudian saya berusaha merebahkan diri tidur. Tiba-tiba waktu tidur kebawa mimpi juga. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Memang nih bawaan panggilan jadi pendeta yang ini ya. Saudara-saudara ternyata. Ya. Saya sampai itu terjadi sampai berhari-hari. Itulah yang pertama kali ketika saya didoakan seseorang. Gak pernah ditumpang tangan lalu diomongin Yesus adalah Tuhan. Mulai ada tanda-tanda Yesus mulai masuk dalam kehidupan saya. Kalau ditanya apakah waktu-waktu itu saya sudah rajin ke gereja, saya pelayanan, saya baca Alkitab, gak pernah. Doa setiap hari secara pribadi, gak pernah juga. Ya, anak nakal rupanya dulu. Apakah setelah itu saya langsung bertobat? Enggak ya. Karena saya bertobatnya tuh semester ketiga ketika saya kuliah. Rupanya ada jarak waktu. Sekitar 1,5 tahunan begitu saya baru mengalami pertobatan sungguh-sungguh lahir baru. Ya, oke lanjut ya. Kemudian Yesus akan mulai melakukan perkara yang gak biasa. Gak wajar di dalam kehidupan kita. Seperti yang kita lanjutkan nih ayat selanjutnya dari ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Lukas pasal 5 ayat 4 sampai ayat yang ke-7 demikian firman Tuhan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah panjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Padahal dalam hati Simon mikir, ini gak biasa. Ya, ini gak wajar. Para nelayan ini sudah selesai mereka berlayar. Mereka sudah meringkes jalannya, mereka sudah mau pulang, mereka mungkin udah capek, udah ngantuk, mau tidur, memang mereka gak nangkep ikan. Tapi tiba-tiba ketika Yesus sudah mulai mengajar di atas perahu mereka, Yesus menyuruh sesuatu yang bagi mereka gak wajar. Bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu, tangkap ikan. Ini sudah bukan musimnya, ini bukan momennya, ini bukan waktunya. Mestinya kita udah pada pulang, tetapi ya Simon menghargai, engkau sudah menyampaikan firman di atas perahuku, kemudian engkau sudah mengajar di depan banyak orang, ya sudahlah supaya rasa hormat orang-orang yang mendengarkan firman itu juga gak luntur, udahlah kami sungkan, kami akan melakukannya juga.
Ya, ketika dilakukan mungkin Simon gak punya ekspektasi apa-apa. Halah paling dapat 1-2 ekor ya, puji Tuhan lah, syukur lah ya. Gak dapat juga gak apa-apa, memang kita udah sepanjang malam juga gak dapat ikan. Ya udahlah gak apa-apa ya. Lanjut ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, nah ini yang gak biasa terjadi. Mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Suatu hal yang gak biasa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pernah gak mengalami hal seperti itu? Ada perkara yang di luar nalar mulai terjadi. Dulunya waktu belum pernah dengar nama Yesus, belum pernah diajak ke gereja, kita gak pernah berdoa, gak pernah baca firman. Begitu diajari berdoa dalam nama Yesus, ya pelan-pelan mulai kita praktekkan. Iya ya, biasanya tanganku ini ngilu-ngilu, tanganku cepat rada kesemutan, geringgingan, sakit kalau ngangkat. Lalu pelan-pelan Anda berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Antara percaya gak percaya, loh kok lama-lama kok kesemutannya hilang, kok sudah lebih lega, kok lebih longgar. Mulai terjadi hal-hal yang gak biasanya itu kemudian bisa terjadi. Anda juga yang dikasih buku tebel biasanya kalau baca itu ngantuk, dikasih Alkitab atau dikasih buku rohani, buku kesaksian, atau bahkan dikasih traktat sama teman, Anda baca, loh kok tiba-tiba ketagihan terus ya, baca terus. Sesuatu yang gak biasa mulai terjadi dalam kehidupan Anda, dalam diri Anda. Ya, termasuk juga ketika Anda mendengarkan lagu, ya kalau di zaman saya itu radio dulu ya saudara-saudara. Waktu saya yang tadi itu didoakan ya, sebelumnya kalau saya mendengarkan radio, itu yang radio yang nyetel itu adalah ibu kos saya waktu itu ya. Radio yang saya dengarkan tuh dari pagi sampai sepanjang malam tuh lagunya lagu rohani semua. Lagu rohani ya, khotbah renungan firman Tuhan, pokoknya semuanya lagu rohani. Maklum namanya waktu itu kan saya belum bertobat. Saya tuh sampai bosen saya dengerinnya, aduh ini lagu apa lagi ya. Belum lagi kalau pas siang-siang, pas lagi belajar, setel keras-keras lagi lagu rohaninya. Dan itu kalau tipenya rada tenang, mendayu-dayu, ngepop itu masih oke lah. Dangdut saudara-saudara. Lagu rohani dangdut gitu ya. Kok bisa saya dengerin kayak gitu. Sampai sebel kadang-kadang ya. Kenapa? Karena saya belum mengalami sesuatu dengan Tuhan Yesus. Tetapi pelan tapi pasti ketika saya akhirnya mulai membuka diri, tiba-tiba saya bisa ketemu aja dengan teman-teman saya, dengan saudara saya. Mereka ngajak ke gereja Mawar Syaron, ngajak ke, dulu belum namanya CG, dulu ngajak ke Pemasa, pemuda melayani Allah dan sesama ya, masih ada yang zamani itu kayaknya. Diajak sana, dengar teman-teman sharing, kesaksian, iya loh aku ngalamin Tuhan Yesus. Wah itu kesaksian yang buat saya itu juga di luar nalar. Kok bisa ya seseorang bisa mengalami Tuhan Yesus ya? Kok bisa seseorang bersaksi, iya loh lewat firman Tuhan ini Tuhan ngomong sesuatu dalam diriku. Ini pakai istilah-istilah yang saya selama ini gak pernah menyangka. Ada ya Tuhan bisa ngomong lewat tulisan kayak gini, bisa ya. Saya gak habis pikir waktu itu, tetapi saya ngikutin aja. Kok beda ya gaya hidupnya teman-teman saya yang Kristen, yang ikut di dalam Pemasa waktu itu. Mereka juga gak pernah ngomong kotor ya. Mereka juga kesaksian. Saya waktu belajar kemudian saya kerjakan ujian saya nilainya dapat yang tinggi. Padahal saya tidak nyontek. Padahal saya kalau kepingin dapat nilai tinggi, ya kadang-kadang ya kalau kepepet kan nyontek kan gak apa-apa kan. Gitu. Tapi pergaulan saya juga berbeda sama mereka. Mereka gak minum minuman keras, mereka gak merokok, mereka juga gak melakukan hal-hal yang mengarah kepada dosa, judi dan sebagainya. Dulu saya pernah punya kumpulan teman yang ngajak dugem, ngajak ke diskotik. Nah, ini kumpul sama teman-teman yang ikut dalam persekutuan doa. Mereka ngajaknya ke gereja, nyanyi lagu rohani, ngajak pelayanan. Saya pikir, wah ini kok ada suatu dunia yang berbeda. Nah, saudara-saudara, mulailah hal-hal yang tidak wajar terjadi. Mungkin Anda mengalami. Padahal Anda belum sungguh-sungguh terima Yesus. Anda mulai mengalami kesembuhan. Omset yang dulu gak pernah ketutup, tiba-tiba omset Anda naik gitu ya. Ketemu teman, ketemu sahabat atau ketemu teman lama,
ceritanya ujung-ujungnya ke gereja, ketemunya tentang Tuhan Yesus, kan begitu. Anda mungkin mulai merasakan ada yang gak wajar ini. Mungkin Anda ketemu dengan teman lama Anda. Ya, Anda mungkin dulu tahu kalau teman Anda ini orangnya udah gak baik lah, rusak lah, gak pernah mau ngomong hal-hal yang rohani, gak pernah ngomong hal-hal seputar tentang Tuhan Yesus, pokoknya anti deh sama kekristenan. Setelah belasan atau puluhan tahun gak ketemu, Anda ketemu dengan teman Anda lagi, tiba-tiba dia ngomongnya, haleluya, shalom, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Bingung gak Anda? Ya kan? Bahkan tiba-tiba dia kesaksian, oh iya dulu hidupku ditolong sama Tuhan Yesus, sekarang aku pelayanan di gereja, ayo kamu ikut aku ke gereja. Bingung lah Anda ya. Belum lagi Anda mungkin dengar kabar dari dia, kalau Anda buka media sosialnya, ih teman saya dulu yang rusak kayak gini, sekarang sudah khotbah. Lah lebih bingung lagi kan. Tuhan jagonya melakukan hal-hal yang di luar kewajaran. Ya, bagaimana dengan Anda? Ya, padahal mungkin Anda membandingkan hidup Anda dengan teman Anda dulu itu, masih lebih rusak teman Anda. Sekarang dia malah melayani Tuhan. Nah Anda merasa dari dulu, oh hidupku baik-baik saja, sekarang pun aku baik-baik. Apakah Anda pelayanan? Enggak Pak. Loh ya, Anda masih belum terlalu baik. Ya, oke, lanjut. Nah, bagaimana respon kita sekarang? Ketika kita mungkin sudah mulai merasakan adanya kehadiran Tuhan Yesus dalam perahu hidup kita, kita mulai merasakan adanya, kok ada hal-hal yang Tuhan lakukan ini secara tidak wajar di dalam keseharian Anda, dalam kehidupan teman-teman Anda, di sekitar Anda, sesuatu yang supranatural sedang terjadi. Bagaimana respons Anda? Ya, oke, coba kita lihat dalam Lukas pasal 5 ayat 8 sampai 9 ada beberapa contoh respon di sini ya. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, melihat ketika mereka sudah berhasil menjala ikan sebegitu banyak sampai mendatangkan perahu temannya, kemudian membantu sehingga jalannya juga koyak. Petrus melihat hal itu dan ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Coba ini kita bayangkan adegannya ini ketika terjadi ya. Si Simon Petrus ini sudah berusaha semalam-malaman mencari ikan, tapi ternyata tidak nangkep ikan, ya kan? Kemudian pagi-pagi ketika dia membereskan jalannya, Yesus datang, masuk ke perahunya, ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak pamit lagi, ya, tanpa dia ngomong, mon, misi ya, gue mau pakai perahumu, mau khotbah nih, enggak, langsung masuk aja, langsung ngajar gitu kan, ya. Mungkin Simon Petrus juga dia sudah kehabisan gaya, gue mau apa lagi ya, gue lagi beres-beresin jala, ini ada orang ngajar gak turun-turun lagi, ya udah dia terpaksa ada di perahu itu juga, mungkin sambil ngelapin jalanya ya, jala sudah selesai dilap, ya ngelapin kapalnya, kok gak selesai dia khotbah gitu kan, habis gitu dia mungkin ya nyiram kapalnya, ya mungkin sedikit supaya airnya terpercik pada Tuhan Yesus, ya pergi yo ya, aku lapar ngantuk mau pulang, mungkin begitu ya, tapi ternyata Tuhan Yesus sadar, oh ternyata ada Simon di sini. Oke Simon, kalau gitu segera bertolaklah lebih dalam dan kita nangkep ikan. Nah lo, aku sudah capek padahal. Tetapi kan engkau menyuruhnya juga Tuhan Yesus, ya udahlah. Mungkin dia agak setengah gak niat ketika dia mulai berlayar. Ternyata nangkep banyak ikan. Nah di situ naluri sebagai nelayannya langsung bereaksi, langsung dengan spontan tebarkan jalan, nangkep ikan. Kemudian hampir kapalnya juga sudah gak muat lagi ikannya, panggil teman-temannya, ayo bantuin. Melihat kejadian yang luar biasa itu, kemudian mereka menepi. Siapa yang melakukan mujizat untuk menangkap ikan sebanyak itu? Tuhan Yesus. Tapi Simon Petrus apa yang dia lakukan? Tuhan, gak pantas aku ini apa di sini? Tuhan, pergilah engkau daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Aku nih gak pantas Tuhan untuk mengalami mujizat kayak gini. Padahal dalam hati lumayan ini, cuannya banyak. Aku sudah mengangkat ikan segini banyak, sudah dijala. Wow, luar biasa, ini langsung keuntungan berlipat kali ganda. Ya, sambil dia melirik ikannya, dia ngelirik Tuhan Yesus. Aduh, mendingan dia disuruh pergi. Tuhan, pergilah daripadaku. Pergi yo Tuhan, pergi yo. Ya kan? Seberapa banyak mungkin dari kita ketika pergumulan kita sudah terjawab. Sakit penyakit kita kemudian sudah disembuhkan.
Entah didoakan sama hamba Tuhan, selesai Anda dikunjungin sama teman Anda, sudah didoakan. Masalah Anda ketika sudah selesai, nah ini dia, titik baliknya. Kita mau mengizinkan Tuhan Yesus tetap ada dalam perahu hidup kita? Atau respon kita seperti Simon yang kemudian berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Kadang-kadang kita nih sebagai manusia gak tahu diri ya. Sudah ditolong Tuhan, diberkati Tuhan. Tapi kita yang menolak kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ya inilah titik baliknya Simon Petrus. Ya, ada lagi sih respon yang lain. Mungkin teman-temannya Simon Petrus yang lain, nelayan yang lain hanya menikmati mujizatnya. Gak peduli, yang penting kumpulkan ikan yang sudah ketangkep di dalam jala itu. Ya, ada yang juga takjub dengan mujizat tapi gak ngapa-ngapain, cuma wow aja, takjub aja. Atau ada yang ketakutan, waduh kok ini kok bisa kejadian kayak begini nih, terlalu hebat kejadian yang Tuhan Yesus lakukan. Bagaimana respons kita? Apakah Anda hanya berdiam diri saja? Apakah Anda kemudian bertanya, what's next? Apa selanjutnya Tuhan Yesus? Kalau hal ini sudah terjadi, pasti Tuhan lagi punya rencana ini. Atau kita cuma ngumpulkan mujizatnya Tuhan Yesus saja. Wah yang penting aku sekarang sudah diberkati, ya sudah deh. Urusanmu gak ikut Yesus, nanti urusan belakangan deh. Ya. Atau justru kita ketakutan. Jangan deket-deket nih sama Tuhan Yesus, bahaya ini. Apalagi yang mau dia lakukan. Ada yang takut kalau nanti mulai rutin ke gereja, bagaimana omongan orang. Takut nanti kalau dibaptis. Takut kalau dicoret dari daftar ahli waris. Karena keluarga gak ada yang percaya sama Tuhan Yesus, tiba-tiba kok kita sendiri yang percaya Yesus gitu ya. Takut ketahuan kalau pelayanan, takut dibilang sok suci kamu, sok suka ke gereja kamu. Takut untuk menerima konsekuensi sebagai orang Kristen. Bagaimana dengan respons kita saudara? Ya. Tetapi ini yang harus kita lakukan bersama. Ambil keputusan untuk titik balik kehidupan Anda. Oke, katakan sama-sama dengan saya, ambil keputusan untuk titik balik kehidupan saya. 1, 2, 3. Ambil keputusan untuk titik balik kehidupan Anda. Ya, keputusannya seperti apa? Maukah Anda sungguh-sungguh mengikuti Yesus? Ya. Selanjutnya inilah keputusan yang diambil oleh Simon Petrus. Bukan cuma Simon Petrus saja, Yakobus dan Yohanes pun juga mengambil keputusan yang sama. Ayat yang 10 dan 11 kita lanjutkan. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, ya, jangan takut. Kalau Tuhan Yesus ngomong jangan takut, berarti awalnya Simon, Yakobus, Yohanes semuanya pada ketakutan. Ini kok mujizat bisa terjadi kayak begini. Ya. Jangan takut karena mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dari menjala ikan jadi menjala manusia. Ya, puji Tuhan ayat yang ke-11 mereka tanggapi dengan baik. Mereka ngikut tuh. Ya. Dan sudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat. Mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara, ya gak jauh-jauh kok. Melalui profesi Anda, Tuhan Yesus juga memanggilmu untuk bersaksi dan memenangkan jiwa. Melalui profesi Anda. Para nelayan, mereka punya profesi menjala ikan. Tuhan Yesus membalikkan konsep daripada menjala ikan, jalalah manusia. Ya. Kalau kita terapkan di zaman kita sekarang, lewat profesi Anda, ya, gak mesti Anda harus jadi pendeta, gak selalu Anda harus menjadi full timer di gereja, jadi hamba Tuhan, evangelis, penginjil, pemberita firman dan sebagainya. Gak mesti. Anda di dalam dunia marketplace Anda juga memiliki panggilan yang sama dari Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk bersaksi. Beritakan Injil kepada teman-teman Anda. Ya. Seperti membagikan kesaksian Anda. Kalau zaman dahulu mungkin modelnya itu seperti membagi traktat, membagi buku rohani, bahkan membagikan Alkitab. Atau secara sederhana aja deh, lewat message, lewat WhatsApp kita bagikan firman Tuhan. Kita bagikan kesaksian kita kepada teman-teman kita.
Khususnya bagi teman-teman kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Atau yang imannya sedang lemah, sedang dalam titik balik juga, masih ragu-ragu. Mau percaya Yesus atau enggak ya? Bagikanlah kesaksian hidup Anda, saudara-saudara. Ya. Ada satu kisah titik balik yang dialami oleh seorang hamba Tuhan. Ya, saya akhiri dengan cerita ini. Namanya John Wesley. Seorang hamba Tuhan yang kemudian dikenal sebagai pendiri gereja Metodis. Ya, kejadian ini di abad 18, jadi sekitar tahun 1700-an. Padahal keluarganya John Wesley ini dia juga punya saudara dan juga dari ayahnya semuanya adalah pelayan Tuhan. Semuanya adalah keluarga hamba Tuhan. John Wesley dari masa mudanya pun juga terlibat dalam pelayanan, juga dalam persekutuan, mengumpulkan teman-temannya, pemuritan, dan seterusnya. Sampai satu waktu dia merasa bahwa masih ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Dia belum puas dengan pelayanannya, dan sampai suatu waktu dia mengikuti sebuah persekutuan, dan di dalam persekutuan itu dia mendengarkan ada seorang yang membacakan surat pengantar kitab Roma, ya, pengantar surat Roma lah waktu itu, yang ditulis oleh Martin Luther. Jadi yang menuliskan adalah Martin Luther, dibacakan oleh seseorang di dalam persekutuan doa itu. Dan John Wesley datang di situ, tepatnya pada tahun 1738. Kemudian ketika John Wesley mendengarkan pengantar surat Roma, ya, surat Roma yang ada di Alkitab Perjanjian Baru yang dituliskan oleh Paulus itu, pokoknya intisarinya adalah pembenaran oleh iman. Jadi bagaimana caranya seseorang itu dibenarkan? Dibenarkan bukan oleh karena perbuatan kita baik, perbuatan kita kemudian udah kudus, bukan. Tetapi ternyata oleh iman. Dan saat kita dibenarkan itu juga adalah kasih karunia dari Tuhan Yesus. Kurang lebih inti sarinya dari pengantar surat Roma itu isinya seperti itu. Ketika John Wesley mendengarkan pengantar surat Roma itu, tiba-tiba di dalam hatinya ada sesuatu yang hangat. Dia merasakan ini ada suatu kehangatan yang aneh di dalam hati saya. Dan semenjak saat itu, padahal dia sudah pelayanan loh. Dia sudah di gereja sudah sekian lama, sudah mengenal pribadi Tuhan Yesus. Setiap hari dia juga berdoa, dia juga pernah pimpin persekutuan. Ternyata ketika dia mendengarkan pengantar surat Roma itu, hatinya terjamah. Hangat rasanya dan dia kemudian merasakan ada sesuatu yang membara untuk dia terus bersaksi dan memberitakan Injil. Inilah titik balik yang dialami oleh John Wesley. Dan kemudian dia menjadi pemberita Injil. Kemana-mana dia memberitakan Injil. Sambil menunggang kuda dia memberitakan Injil dari satu kota ke kota yang lain. Dari satu desa ke desa yang lain. Sampai kebangunan rohani terjadi. Kesembuhan, kelepasan, orang didoakan, ditumpangi tangan. Orang mengalami rebah, mengalami manifestasi Roh Kudus, kesembuhan dan seterusnya dialami. Kenapa? Karena ada satu kerinduan dari John Wesley. Dia mengalami sebuah titik balik dan dia menanggapinya. Saudara, sekarang relevansinya buat saya dan Anda di zaman kita sekarang ini apa? Mungkin kita sudah terlalu merasa nyaman jadi orang Kristen. Kalau Anda bertanya, titik balik kehidupan saya ini gimana ya Pastor? Saya sudah merasa sudah jadi orang Kristen sekarang. Tetapi pertanyaan saya adalah, puaskah Anda dengan kehidupan kekristenan Anda saat ini? Kalau kita menjawab dengan, ya beginilah ya saya sudah merasa puas. Berarti ada sesuatu yang masih belum benar di dalam diri kita. Kita harus merasa selalu tidak puas. Harus kita melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan selanjutnya lewat kehidupan saya ini. Masih banyak orang di luar sana atau bahkan keluarga kita sendiri, mereka yang masih perlu dimenangkan. Sama seperti John Wesley, dia masih merasakan ketidakpuasan. Padahal dia sudah menjadi seorang Kristen. Dia terlibat dalam pelayanan, dia ke gereja. Tetapi semenjak dia berada di dalam titik balik kehidupannya, dia ambil keputusan setelah mendengarkan pembacaan pengantar surat Roma itu. Hatinya membara untuk Injil dan dia bersaksi kemana-mana. Bahkan ada juga seorang hamba Tuhan yang mengatakan apabila ada satu khotbah yang tidak membuat seorang itu gelisah, berarti ada yang
salah dengan khotbah itu? Sampai segitunya saya juga merenungkan hal ini. Masa setiap kali saya berkhotbah saya harus bikin ada hatinya jemaat yang gelisah gitu ya. Ya. Karena apabila seorang hatinya tidak terusik, tidak gelisah oleh pemberitaan Injil, berarti khotbah itu hanya menina bubukkan. Saudara-saudara, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda ingin mengalami sebuah titik balik dalam kehidupan Anda? Dan Tuhan Yesus hendak berperkara dalam titik balik kehidupan Anda, karena itu responi panggilannya dan sungguh-sungguh ikutilah Dia. Ikutilah Tuhan Yesus, responi aja. Saat kita sebentar lagi kita akan berdoa bersama-sama, tanya sama Tuhan, Tuhan, what's next? Tuhan, mau apa lagi lewat kehidupanku? Tuhan, aku kepengen dipakai. Karena aku tidak mau sekedar menghidupi kekristenanku dalam zona nyaman saja. Tetapi mari bersama kita belajar, kita tinggalkan zona nyaman. Mungkin ada satu hal lagi yang harus kita kerjakan bagi Tuhan Yesus. Dan itu akan mengubahkan sekeliling kita, mengubahkan keluarga kita, mengubahkan kota kita. Amin.